الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Wakhbaratan dan ulama menghabarkan ialah Sidi Ahmad At-Tawash ini kepada aku Ali Harazim. Wakhbaratan telah menghabarkan Sidi Ahmad At-Tawash termasuk guru-gurunya Syekh Ahmad Tijani. Menghabarkan ini kepada aku Ali Harazim. Jadi Sidina Ali Harazim itu menangi kepada Ahmad At-Tawash. Sempat jumpa dengan Imam Ahmad At-Tawash. Ahmad At-Tawash itu gurunya Syekh Ahmad Tijani. Wakhbara dan menghabarkan ialah Sidi Ahmad At-Tawash ini kepada aku Ali Harazim. Menghabarkan bima dengan perkara-perkara yasilu yang bakal mencapai hu kepada Sayyidina Syekh Ahmad radhiyallahu anhu minal maqamati dari beberapa kedudukan di dalam makam kewalian. Jadi Ahmad At-Tawash berkata kepada Ali Harazim, guru kamu ini bakal mencapai makom ini. Kata Ahmad At-Tawash, gurunya Syekh Ahmad Tijani, di mana Siti Ali Harazim sempat berjumpa dengan Ahmad At-Tawash itu. Wakhbara dan telah menghabarkan ini kepada aku Ali Harazim, bima dengan barang-barang kedudukan yasiru yang bakal mencapai hu kepada Sayyiduna ialah Sayyiduna Ahmad At-Tijani radhiyallahu anhu minal maqamati dari beberapa makom kewalian. Guru kamu, kata Sidi Ahmad Tawash kepada Ali Harazim, bakal mencapai makom ini. Dia bukan sama Tijani mengaku saya sudah makom ini, bukan. Orang lain yang ini. Hatta ro'ayna sehingga kami melihat langsung hak pada maqamat. Kata Ali Harazim, apa yang dikatakan Ahmad Tawash itu saya lihat sudah itu terjadi kepada Syekh Ahmad Tijani. Hatta ro'ayna sehingga kami melihat langsung hak kepada maqamat yang telah dirancangkan, diramal oleh gurunya yaitu Syekh Ahmad At-Tawash kepada Sayyidina Maulana Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani. Hatta ro'ayna sehingga kami melihat langsung sekarang hak pada maqam. Walhamdulillah walahul minnah. Walhamdulillah adapun segala puji lillahi itu kepunyaan Allah. Walahu dan itu kepunyaan Allah. Al minnatu adapun anugerah. Al minnatu adapun anugerah. Tsumma taqala kemudian pindah ila Syekh Ahmad Tijani minal maghrib, dari maghrib ila nahiyatis sahra, kepada arah penjajahan as-sahra, masih di dalam lingkaran Aljazair. Tsumma taqala kemudian pindah Syekh Ahmad Tijani minal maghrib, dari maghrib ila nahiyatis sahra, kepada penjajahan tanah Sahra. Qasidan keadaan bertujuan zawjah Syekh Sayyidul Qadir bin Muhammad Al-Abyad, menuju kepada zawiyahnya Syekh Abdul Qadir bin Muhammad Al-Abyad. Faqama maka mukimil Syekh Ahmad Tijani biha dalam zawiyatus Syekh Abdul Qadir muddatan di dalam satu masa. Kama seperti keterangan taqaddama yang telah terdahulu lah. Faqama maka mukim nempat ila Siti Syekh Ahmad Tijani. Syekh Ahmad Tijani biha ada di zawiyatus Syekh Abdul Qadir muddatan di dalam satu masa. Kama seperti keterangan taqaddama yang telah terdahulu lama. Tsumma taqala kemudian pindah Syekh Ahmad Tijani ila Tilimsan, kepada kota Tilimsan. Tsumma taqala pindah Syekh Ahmad Tijani ila Tilimsan, kepada kota Tilimsan. Kama seperti keterangan taqaddama yang telah terdahulu lama aidan.
Tuman taqala kemudian pindah Syekh Ahmad Tijani min Tilimsan dari kota Tilimsan. Qasidan keadaan bertuju al-hajj kepada haji di Baitillahil Haram, kepada Baitullahil Haram. Wa ziyarati qabrin nabihi, dan ziarah kuburnya nabinya Allah alaihi salatu wassalam. Man taqala kemudian pindah ialah Syekh Ahmad Tijani min Tilimsan dari Tilimsan. Qasidan keadaan bertujuan al-hajj kepada haji li Baitillahil Haram, kepada rumahnya Allah yang mulia. Wa ziyarati qabri nabihi, dan menziarahi kuburnya nabinya Muhammad, nabinya Allah Muhammad alaihi salatu wassalam. Kama seperti keterangan taqaddama yang telah terdahulu dah. Falamma wasala, maka dikala telah sampai Syekh Ahmad Tijani ila baladi Azwawi, kepada negeri Azwawi bi qurbil Jazair, dekat dengan negeri Aljazair. Falamma wasala, maka dikala sampai ila Syekh Ahmad Tijani ila baladi Azwawi, kepada kota Azwawi bi qurbil Jazair, dekat dengan kota Aljazair. Sami'a, maka mendengar ila Syekh Ahmad Tijani. Sami'a, maka mendengar Syekh Ahmad Tijani bi Syekh al-Imam al-Arif al-Hammam qudwatul muttaqin, panutannya orang takwa, wa umdatul muhaqqiqin, dan tiangnya orang yang ahli tahqiq, Abi Abdullah Sayyidi Muhammad bil Fatha bin Abdurrahman Al-Azhari. Syekh Ahmad Tijani kalau dengar ada seorang ulama besar datang ambil intifak. Syekh Al-Arif, Syekh Al-Imam Al-Arif Billah Al-Hammam, Al-Hammam yang tinggi cita-citanya, Al-Hammam yang tinggi cita-citanya. Mengapa orang mencapai kedudukan dalam ilmu tinggi, kedudukan dalam thariqah tinggi? Karena apa? Al-Hammam, cita-citanya besar. Kalau orang nggak punya cita-cita, ya blow on. Jadi akhirnya berjalan di tempat, gak terpicu oleh cita. Kaki tak maju, kaki kiri mundur. Pak Dewi Sanjok, ente masih di sini aja. Kenapa? Gak punya cita-cita. Harus punya cita-cita. Kamu selalu sungguh-sungguh dalam thariqah, ya, kamu akan dibuka hatinya dan akan ditunjukkan kamu ini kelak umur kamu habis mencapai makom ini, sampai makom ini. Makanya Ki Umar gak pernah santai karena mengejar makom yang dijanjikan oleh Allah. Rahasia. Ngapa tidak tahu? Hati kamunya gelap, gak tahu jadinya. Ya namanya hidup, berjalan di tempat kalau begitu. Kaki kanan ke sana, kaki kiri ke sini. Oh, rancok-rancok. alias blow on. Oh, rancok-rancok. Aduh. Hammam punya cita-cita yang tinggi. Dalam agama itu wajib. Nah, dalam hadis itu, kalau kamu mempunyai dua tingkah, kataballahu laka sabiran wa syakira. Kalau kamu, kata Rasulullah, mempunyai dua tingkah, Allah akan tulis kamu sebagai orang sabar dan orang syukur. Apa? Antandura fid din ila man fawqahu. Kalau lihat agama, lihat orang lebih tinggi. Wa taqtadi bihi, dan kamu ikut. Allah Ta'ala akan tulis sabiran wa syakira. Wa idza ra'aita fid dunyaka fatanduru ila man asfala minka, ila man afqadu minka. Kalau masalah dunia, kamu lihat orang yang lebih kere daripada ente, sehingga ente syukur. Maka orang seperti ini kataballahu sabiran wa syakiran. Hadis ini yang menunjukkan bahwa orang itu harus punya cita-cita tinggi yang besar di dalam agama. Kalau nggak punya cita-cita besar, ya sama laku-melaku nih. Ngerti sama laku-melaku nih?
sejalan-jalan. Ajal datang, belum ada cita-cita yang ditempuh. Bagaimana? Rugi. Harus punya cita-cita. Kamu dalam terjadi, cita-citanya apa kamu? Kamu yang tahu dengan Allah. Saya ingin dengan rahmat Allah, bimadhi syamati jani, ingin mencapai makom ini. Langsung tasmir, sajud tali wonten. Siap siaga. Kudanan, kangenan, dicari, enggak urusan. Enggak ada urusan dengan begitu. Nah, itu namanya al-hamma. Seperti Syekh Tijani. Mama telah buka. Kamu tuh cita apanya yang dicari atau cita? Khutbani al-udhma. Khutbani yang paling besar. Kata, laka aktsaru minha. Kamu lebih banyak daripada itu. Dapatnya nanti. Nah, seperti itulah yang mesti dijenjangi sebagai jenjang orang-orang berthariqah. Dalam zaman yang masih awal, bahwa umat-umat di akhir zaman ada golongan umat yang mulia sampai berdesak kepada para sahabat, berdesak dalam ma'rifatullah dan dekat kepada Rasulullah itu berdesak dengan sahabat. Bukan oh sahabat dulu nanti belakang, enggak, desak, zahmah. Tarakawarahum qauman yang yuzahifun zahfah, desak-desakan dengan para sahabat dalam mencapai qurbullah wa qurbur Rasulillah. Jadi bukan oh saya nggak berani dengan para sahabat, bukan masalah berani nggak berani, ya kita nggak berani, tapi dalam dekat kepada Allah dan Rasulullah kita berdesak kepada sahabat, rebutan. Karena apa? Ini namanya hamma, ini namanya cita-cita yang besar. Bisa Anda bercita besar karena Anda bersahabat dengan orang bercita besar. Kalau lah saya melakukan, ya saya melakukan. Lah kau tadi kalau kan ingin kata Allah syakiran wa sabira antadura fid din ala man faqahu fataqtadi bihi. Anda syakiran wa sabira. Hadis ini. Kau tidak punya jenjang yang ditempuh. Oh. Ini dalam bahasa itu namanya haim. Haim itu musafir yang tidak punya tujuan, kepaung. Kamu mau kemana? Gak tahu ini. Gak tahu. Mengapa gak tahu? Haim. Nah orang seperti ini gak boleh sholat qashar, gak boleh sholat jamak. Karena apa? Ini musafirnya maksiat ini. Kamu mau mana? Saya mau ngaji ke sana. Ada 82 kilo. Oh kamu boleh qashar, boleh jamak. Musafir yang punya tujuan. Apabila musafir tidak punya tujuan, ini sudah salah. Maka tidak boleh qashar, tidak boleh jamak kamu. Dihukum sama Allah. Karena tidak punya tujuan. Sama. Ini kita musafir kepada Allah. Kalau tidak punya tujuan, nggak dapat rukhsah nanti. Kau boleh qashar. Lontar lantung. Sholat tapi nggak ada tujuan. Nggak ada tujuan. SDM-nya rendah. SDM-nya rendah dan bersahabat dengan orang fasik. Atau berguru dengan muqaddam yang tidak sukses. Qudwatil muttaqin, menjadi panutannya orang-orang yang takwa. Guna sama Tijani. Wa umdatil muhaqqiqin, dan menjadi tiangnya orang-orang ulama yang ahli tahqiq. Tahqiq itu sekali menetapkan hukum pasti tahu dalilnya. Jadi sekarang ini enggak taklid, enggak sudah. Tahqiq itu ayya'ifa hukman wa ta'rifa dalilahu. Hukum ini haram, dalilnya ini. Makruh, dalilnya ini. Wajib, dalilnya ini. Mubah, dalilnya ini. Sunnah itu namanya muhaqqiqin. Orang seperti ini enggak perlu taklid. Ini umdahnya, tiangnya muhaqqiqin. Bagaimana orangnya alim?
Abi Abdullah Sidi Muhammad Abil Fathi Ibn Abdurrahman Al-Azhari, yang bangsa Azhar. Artinya beliau aslinya dari Azhar, dari Mesir. Laqiya berjumpa Syed Ahmad Tijani kepada Sayyidi Muhammad Laqiya berjumpa ila Sayyidi Ahmad Tijani kepada gurunya Sayyidi Muhammad Abi Abdurrahman Al-Azhari. Wa khadha, dan mengambil Syekh Ahmad Tijani anu di Sayyidi Muhammad at-tariqatul khulwatiyah, kepada tariqat khulwatiyah. Khulwatiyah juga dulu sambungannya itu dari Sayyidina Ali, tariqat khulwatiyah, yang akhirnya mendatangkan wali kutub Syed Bakri Al-Khulwati As-Siddiqi, punya putra Muhammad. Ini termasuk gembongnya ulama di Mesir. Di dalam tariqat Khulwati ini ada salat Fatih juga. Ada salat Fatih, tapi beda sedikit. Salat Fatihnya tariqat Khulwatiyah ini ada wasahbihinya, ada asal. Ini Syekh Bakri Al-Khulwati itu riyadah 60 tahun riyadah, dapatlah salat Fatih Khulwatiyah, ada sahbihi. Kata beliau, saya ini Allah kasih taufik riyadah 60 tahun siang malam, diberilah salat Fatih Khulwati yang ada sahbihinya. Orang baca selama hidup satu kali saja Fatih Khulwati, masuk neraka, tarik baju saya. Satu kali saja kok masuk neraka, apalagi 2 kali. Ini tarik baju saya. Nanti di akhir tarik baju saya kalau masuk. Bagaimana kalau 1 kali, 2 kali, 3 kali? Kalau 1 sekali? Tuh, salat Fatih Bakri, ada sahbihi. Jadi salat Fatih Tijaniyah ini ada hubungan Fatih Khulwati, ada hubungan. Jadi fadilat-fadilat ammah yang ada dalam salat Fatih Khulwatiyah ini nyambung dengan Fatih Syekh Ahmad Tijani. Syekh Ahmad Tijani kan enggak ada wasahbihinya. Itu langsung dari Rasulullah. Maka salat Fatih dalam Tijani, baca 1 kali saja masuk neraka. Salat Syekh Ahmad Tijani, tarik baju saya ini. Tarik baju saya. Nah, dalam tariqat Tijani. Ya tentu salat Fatih Tijani lebih besar daripada salat Fatih Khulwatiyah yang punya Syekh Bakri ini. Bekanan berada di hadats Syekh Sidi Muhammad Abi Abdurrahman radhiyallahu anhu, situn ila suara harum kabirun yang usaru atba'un, dan pengikut kathiratun yang banyak. Artinya termasuk gurunya Syekh Ahmad Tijani ya ini Sidi Muhammad Al-Azhari ini yang punya tariqat Khulwatiyah. Dan Syekh Ahmad Tijani juga mengambil tariqat Khulwatiyah. Wakana berada di atas Syekh Sidi Muhammad ibn Abdurrahman radhiyallahu anhu, situ adalah suara harum kabirun yang besar, punya suara harum yang besar, atbaun, dan beberapa pengikut kathiratun banyak, walahu, dan itu bagi Sidi Syekh Muhammad ibn Abi Abdurrahman zawaya, ada beberapa zawiyah kathiratun yang banyak. Zawiyah Khulwatiyah juga beliau punya banyak. Wallahu a'lam. Gini dulu.